Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sohibul Umam dari kelas PIB. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu bakat. Yang pertama adalah definisi bakat. Binet mengemukakan bakat adalah kondisi atau rangkaian karakter yang dipandang sebagai gejala kemampuan yang bersifat khusus dari individu memperoleh pengetahuan, keterampilan, atau rangkaian respon melalui latihan-latihan. Bakat merupakan kualitas yang dimiliki individu, menunjukkan perbedaan tingkat individu yang satu dengan individu yang lain dalam suatu bidang tertentu. Bakat adalah suatu kondisi pada seseorang yang memungkinkannya dengan suatu latihan khusus mencapai suatu kecakapan, pengetahuan, dan keterampilan khusus lainnya. Misalnya, berupa kemampuan berbahasa, kemampuan bermain musik, dan lain sebagainya. Seseorang yang berbakat musik, misalnya dengan latihan yang sama dengan orang lain yang tidak berbakat musik, akan lebih cepat menguasai keterampilan tersebut. Jadi, suatu kondisi yang khusus pada seseorang berupa suatu potensi, disertai latihan atau belajar, dapat mengembangkan suatu kemahiran tertentu yang biasanya sifatnya khusus. Maka, seseorang yang memiliki potensi musik, bila ia belajar musik, akan lebih cepat mahir dibandingkan dengan orang lain yang tidak mempunyai potensi musik. Potensi sendiri adalah gaya yang tersedia pada seseorang yang memungkinkan berkembangnya ciri-ciri tertentu. Daya ini sudah ada sejak lahir atau dibawa sejak lahir. Selanjutnya adalah dimensi pokok bakat. Bakat ini mencakup 3 dimensi pokok, yaitu yang pertama dimensi perspektual. Dimensi perseptual mempunyai faktor-faktor yang meliputi A. Kepekaan indera, perhatian, orientasi waktu, luasnya daerah persepsi, kecepatan, dan sebagainya. Yang kedua adalah dimensi psikomotor. Dimensi psikomotor ini mencakup 6 faktor, yaitu kekuatan, impuls, kecepatan gerak, ketelitian atau ketepatan, koordinasi, dan keluasan. Yang ketiga adalah dimensi intelektual. Dimensi intelektual ini memiliki 5 faktor, yaitu yang pertama, faktor ingatan, faktor pengenalan, evaluatif, berpikir konvergen atau memusat, dan yang terakhir adalah berpikir divergen atau menyebar. Selanjutnya, identifikasi bakat berdasarkan karakteristik. Yang pertama, karakteristik belajar. Dapat belajar lebih cepat dan lebih mudah, menyukai tugas dan tantangan yang kompleks, mengetahui banyak hal di mana anak lainnya tidak mengetahuinya, memiliki kosakata yang sangat maju, dan kemampuan berbahasa sangat baik. Sudah dapat membaca pada usia yang sangat awal, terampil dalam memecahkan masalah, sering mengajukan pertanyaan yang kritis dan tidak terduga, dan yang terakhir, bisa menunjukkan rasa ingin tahu yang tinggi terhadap banyak hal. Yang kedua, karakteristik motivasi. Dapat konsisten dalam menyelesaikan tugas-tugas yang menjadi minatnya. Senang mengerjakan tugas secara independen, hanya sedikit memerlukan pengarahan. Komitmen kuat pada tugas yang dipilihnya. Yang ketiga, karakteristik kreativitas. Sensitif terhadap estetika. Suka bereksperimen, sering menemukan cara baru dalam mengerjakan tugas. Spontan dalam mengekspresikan rasa humor. Banyak ide ketika menghadapi tantangan atau problem. Dan yang keempat adalah karakteristik sosial emosional. Yang pertama yaitu memiliki rasa percaya diri yang kuat, lebih menyukai teman yang lebih tua usianya dan memiliki kesamaan minat, cenderung perfeksionis, mudah menyesuaikan diri pada situasi baru. Selanjutnya yakni peran orang tua dalam pengembangan bakat. Yang pertama, orang tua harus mematok prestasi
akademis yang tinggi, namun realistis buat anak. Yang kedua, tanamkan rasa optimis kepada mereka bahwa mereka bisa mencapainya. Bicara dan bermain dengan anak untuk meningkatkan kemampuan komunikasi. Bercerita mengenai berbagai peristiwa yang sedang terjadi. Selanjutnya, perhatikan apa yang mereka suka lakukan. Dan yang terakhir, cari anggota keluarga yang bisa menjadi mentor dan dapat membantu anak mengembangkan bakat mereka. Selanjutnya yakni peran orang tua dan guru agar anak dapat berprestasi. Orang tua dan guru harus menyadari bahwa setiap anak merupakan pribadi yang unik dan berbeda satu dengan yang lain. Perbedaan ini terjadi karena setiap anak mempunyai bakat, kemampuan, dan kebutuhan yang berbeda. Yang kedua, setiap anak pasti mempunyai salah satu dari 9 kecerdasan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan, ada juga anak yang memiliki lebih dari satu kecerdasan. Kecerdasan itu adalah kecerdasan linguistik, matematika logika, ruang visual, musik, naturalis, interpersonal, dan kemampuan olah tubuh dan spiritual. Membantu anak untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya. Sampaikan materi sesuai dengan kebutuhan, perkembangan, kemampuan, dan bakat anak. Dan yang terakhir adalah prestasi anak bukanlah prestasi untuk orang tuanya. Prestasi itu untuk diri anak itu sendiri. Orang tua hanya mengarahkan dengan benar dan membantu anak dengan cara-cara yang disukai anak, dan tidak memaksa anak tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.